Bisnismu terkendala di ongkir? Gimana kalau ongkir 9.000 per kilogram se-Jawa? Iya benar, se-Jawa. Gratis sewa gudang, biaya packing hanya 2.000 per kirim. Yuk, bergabung ke Guyub. Guyub, saluran distribusi online. Terus gimana pengalamannya? Seneng nggak? Gimana ya? Enjoy aja sih. Lama-lama kalau sudah dibiasakan, awalnya keterpaksaan kan? Nah, keterpaksaan 30 hari dibiasakan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore ini di komplek Kota Baru Parahyangan, tempat saya tinggal. Kalau weekend, Sabtu sama Minggu itu ramai banget. Karena mungkin Car Free Day sudah dihapuskan ya. Jadi pindah ke sini nih, pindah ke komplek nih. Ini tapi saya cari trek yang agak sedikit sepi. Sepi terutama dari motor-motor. Dan juga karena saya nggak pakai masker, jadi saya cari yang tempatnya agak sepian dikit. Teman-teman sering bilang sama saya, atau juga dulu tetangga saya bilang begini nih, "C, kamu kok rajin banget ya, C ya?" Saya sebenarnya dalam hati itu juga bertanya, apakah saya benar rajin ataukah tidak? Karena saya tuh merasa itu saya seorang pemalas. Setiap hari, setiap pagi mau bangun, malas, betul? Mau sholat, malas, betul? Ya itu saya. Mau olahraga gini, malas sebetulnya. Tadi belum tidur siang, jadi bawaannya kepengen, udahlah bobok siang dulu nanti sore bangun nyepeda. Guling-guling, gak bisa tidur, karena mungkin juga masih banyak kerjaan. Ya, akhirnya gak jadi tidur juga. Terus mikirnya, udahlah nyepeda dulu aja deh. Daripada tidur dulu, mendingan nyepeda, nanti tidurnya bisa lebih awal. Memang kalau habis sepeda itu bawaannya tidurnya lelap sih, kayak pulas gitu ya, karena kecapean mungkin ya. Nah, saya itu berusaha konsisten meskipun setiap hari yo males gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya apakah saya ini rajin, sebenarnya tidak rajin. Saya itu berusaha mengalahkan kemalasan saya setiap harinya. Terus motivasinya apa sih kalau mau nyepeda gitu? Nah, soalnya ada beberapa tahun yang lalu saya general check up. Kemudian hasilnya itu bagus sih sebetulnya sih, masih tergolong bagus. Cuman ada saran gitu kan, untuk melatih jantung saya, baiknya saya melakukan kardio. Dalam artian kalau nggak treadmill, lari atau nyepeda. Bilangnya seperti gitu. Saya udah coba nih waktu itu ikut gym kan. Cuman kayak mau berangkatnya tuh loh, males. Terus gak ada temen, males. Pokoknya sebuah serba males. Terus habis itu di dalam situ juga males juga mungkin ya. Nah, karena mungkin larinya ya di dalam tempat segitu aja. Terus saya mikir kalau lari sekitar sini bagaimana? Saya mikir juga males juga. Wes pokoknya saya itu serba males. Terus saya cari cara bagaimana ya yang saya kira-kira bisa enjoy. Nyepeda. Terus nyepeda pun juga kalau sepedanya di trek yang sama terus, ya tetap malas juga kan. Makanya saya waktu itu cari informasi tentang sepeda lipat. Jauh sebelum pandemi ya. Jadi saya sudah nyepeda mungkin tahun lalu, kira-kira ya, tahun lalu ya saya sudah nyepeda duluan. Atau 1,5 tahun lah sudah saya mulai nyepeda. Nah, kenapa kok pakai sepeda lipat? Karena alasan saya simpel sih. Supaya kalau saya bosen, saya bisa ganti trek. Terus juga kalau saya kecapean, tinggal pakai taksi online, manggil, balik, selesai. Nah juga, alasan juga kalau di luar kota bisa dibawa. Nah itulah alasan saya kenapa menggunakan sepeda lipat. Terus gimana pengalamannya? Seneng nggak? Gimana ya? Enjoy aja sih. Lama-lama kalau sudah dibiasakan, awalnya keterpaksaan kan. Nah keterpaksaan 30 hari dibiasakan menjadi habits. Habis itu setelah mulai menjadi kebiasaan, dilanjutin lagi. Jadi yang pertama, 30 hari pertama keterpaksaan, 30 hari kedua adalah kebiasaan, 30 hari ketiga menjadi kebutuhan setelah itu. Nah itu kuncinya di situ aja. Dilatih terus. Hal yang sama gini. Dulu mentor saya tanya kepada kakak saya, apa yang kamu lihat perubahan dari Jaya?
Dia tanya begitu kan. Terus, ya dulu Jaya itu nggak suka baca. Kenapa sekarang suka baca banget ya? Saya sebutnya nggak suka baca teman-teman, terus terang. Saya tuh kepenginnya langsung pinter. Itu aja. Tapi apa tuh mon kan gitu loh. Nah dikarenakan saya menghadapi banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Atau tidak saya temukan gurunya pada saat itu. Akhirnya saya ke toko buku dan saya mencari jawaban-jawaban di sana. Ya alhamdulillah, disitulah saya mulai melatih habit saya sekali lagi. Jadi setiap hari saya membaca 10 menit, terus sampai bisa membaca 30 menit, ya sampai bisa, kadang pada saat itu bisa membaca 1 jam. Kadang saya selingin, bosen saya selingin pakai apa? Pakai audiobook. Satu audiobook itu saya bisa puter 10 kali. Kalau seperti kayak Anthony Robbins ya zaman dulu kan, itu serialnya kan saya punya. Brian Tracy, Anthony Robbins itu saya dengerin bisa 10 kali itu satu CD. Makanya cukup ngelotok dan hafal gitu kan. Nah, saya selingin lagi. Coba selingin belajarnya pakai nonton video. Zaman dulu kan YouTube belum marak seperti sekarang ya. Nah, saya pakai beli video-video BBC itu loh. Itu saya habisin tuh yang tentang mind, tentang human, itu saya habisin. Pokoknya tentang motivasi lah, gampangnya begitu aja. Terus bisnis juga kalau ada, saya habisin juga. Koleksinya Stephen Covey, saya punya juga. Koleksinya Richard Blender, John Grinder, saya punya. Tapi nggak semua ya, terusnya sedikit-sedikit lah gitu loh. Nah itu saya ulang, terus repetition sampai bisa dikatakan ngelotok lah begitu. Makanya tim saya juga tanya, Mas kok bisa hafal ya buku ini, quotes-nya gini, terus si itu ngomong begini. Lah iya loh, aku dengerinnya 10 kali yuk satu CD, kan begitu. Makanya kalau saya tuh heran, karena ini kebiasaan saya, sudah menjadi kebiasaan ya habit saya. Saya kalau pas melihat ada teman-teman datang, terus kemudian belajar buka langsung laris, saya tanya, udah dengerin DVD saya belum? Yang 3,5 jam terutama kan. Udah Mas J, berapa kali? Oh, nggak habis Mas J. Nah susah kan? Mau sekali aja Mas saya ngomong gini, tonton sampai 3 kali, saya bilang begitu. Tapi dijedain waktu. Jadi 1 kali, terus habis itu buat resume, terus habis itu nonton 2 kali, habis itu praktek. Terus habis praktek, nonton lagi. Nanti pemahamannya akan berbeda. Beda waktu sama keilmuan, beda pemahaman. Paham ya? Jadi satu ilmu yang sama didengerin di tempo waktu yang berbeda. Misalkan sekarang saya nonton The Power of Kepepet, nonton buka langsung laris, kemudian saya nonton lagi bulan depan buka langsung laris sama tahun depan buka langsung laris akan berbeda makna. Kenapa? Ya karena ini loh, pengalaman experience-nya itu yang membuat seseorang memiliki pemahaman yang berbeda. Dan juga bisa jadi mungkin mindset-nya juga iya. Tapi yang saya jelas yakin itu adalah rezekinya berbeda. Rezeki apa? Rezeki dalam bentuk pemahaman. Makanya kan ada doanya tuh. Kan kita kalau seandainya meminta bagaimana biar kita tuh pinter gitu kan ya. Itu kan ada doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi berikan kepadaku rezeki pemahaman. Karena pemahaman itu adalah suatu rezeki gitu loh. Satu guru yang sama, dia mengajar di satu tempat yang sama dengan 100 orang siswa, pemahamannya berbeda-beda. Ya kan? Bukan karena masalah IQ-nya loh. Yang IQ-nya tinggi belum tentu dia bisa mendapatkan rezeki pemahaman. Mungkin dia tidak mendapatkan taufik pada saat itu. Alias apa? Tidak menikmati, tidak bersikap seperti spon. Jadi kerendahan hati pun juga itu adalah rezeki. Gitu ya kawan-kawan. Apalagi bicara masalah rajin bangun pagi. Aduh, kalau dulu nih ya pas waktu usaha pertama kali, ya ini saya sangat bersyukur ya. Memang ada baiknya kadang-kadang tuh dimulai dari magang di perusahaan besar. Cuma jangan kebablasan kalau mau jadi pengusaha, jangan kelamaan. Saya dulu kan magangnya 1 tahun 4 bulan. Nah, 1 tahun 4 bulan saya magang itu kan saya challenge diri saya tuh selama setahun full saya tidak libur Senin sampai Minggu. Sebenarnya gunanya buat apa? Untuk melatih momentum tadi itu. Momentum tuh mahal banget deh pokoknya. Bagaimana kita menemukan habit sampai hingga menjadi karakter kita gitu loh. Nah begitu saya keluar dari Astra, saya nggak kaget pada saat saya bangun usaha.
Kenapa? Ya saya bangun pagi menjadi hal yang wajar, sudah biasa gitu kan. Setengah 7 tuh paling nggak saya udah siap-siap bersih-bersih di bawah. Karena ya dulu kan nggak ada yang bersihin, ya saya yang bersihin sendiri, nyapu sendiri di ruko yang saya sewa. Kemudian biasanya kalau pas sudah punya ini ya, waktu itu udah punya karyawan ya, punya satu sekretaris itu waktu itu, jam setengah 8 saya bukain pintu. Terus koordinasi, jam 9 itu saya biasanya udah berangkat. Nah saya satu hari dulu nyetir 100 km untuk nyales, ngambil barang, ngantar barang. Ngangkat barangnya sendiri, ngangkat barangnya. Jadi kalau ratusan kilo nurunin barang, ambil, terus ngantar lagi begitu sudah biasa. Ya itu yang saya lakukan. Makanya kayak di sini dulu sering lecet-lecet merah-merah, karena ya ngangkatin barang-barang begitu ya hal yang wajar buat saya. Nah, dulu sampai ya itu tetangga samping rumah tuh om yang jual emas di toko mulia itu bilang begini, Jaya, kamu rajin banget ya Jaya ya. Saya suka lihat kamu Jaya. Dia bilang begitu. Terus dia bilang begini, kalau Meme ini coba udah gede, aduh aku jodohin sama kamu Jaya. Dulu dia punya anak namanya Meme. Masih SD waktu itu. Saya udah umur 25 tahunan ya. Saya mulai usaha sekitar 24,5 ya. Waktu itu mungkin sekitar 25 tahun ya. Saya waktu dikatakan seperti itu sama si Om. Nah, kembali lagi, apakah saya rajin? Enggak, serius. Saya malas. Mengalahkan kemalasan. Makanya kadang-kadang nih ya teman-teman, kalau bicara masalah motivasi itu ada dua hal. Satu kan kepepet, kedua iming-iming. Nah, baik kepepet ataupun iming-iming, itu dua-duanya motivasi. Nah, kadang-kadang nih begitu kita sudah mulai nyaman, ternyata kita jadi males. Kenapa? Karena memang motivasi kita seringkali arahnya masih dikejar gitu loh, bukan mengejar. Masih dikejar itu karena kepepet baru mau kerja. Kalau nggak kepepet, nggak rajin, kan begitu ya. Nah kadang-kadang Allah menurunkan suatu ujian kepada kita agar kita jadi kepepet. Itu kadang ada baiknya. Kadang kita aja sih yang berpikir buruk gitu ya, bahwa wah ini kenapa kok kena musibah. Karena kita bisa jadi mungkin sedang dilatih untuk menjadi entrepreneur yang tangguh gitu loh, dengan segala macam ujian kita. Nah cuman kan kalau nggak bisa mengimani itu, biasanya seringkali ngeluhnya yang timbul, terus habis itu nggak bangkit gitu kan, terus ngomong saya ditipu, aduh lebay banget kan begitu. Nah itu buat saya bagaimana kita mensikapi atau mengimani suatu kejadian yang menimpa diri kita, itu yang paling penting banget. Oke ya, ini tempatnya bagus banget nih, tapi lagi surut nih. Jadi kalau di tempat ini kan Waduk Saguling ya teman-teman ya. Kalau setengah tahun itu dia surut ya. Kalau surut ini biasanya karena habis musim panas kan, kemarin kan, terus kemudian dibuka damnya atau pintu airnya itu untuk mengairi, jadi mulai surut. Nah sekarang udah mulai hujan nih, cuman kan hujannya kan belum sempat tertampung karena musim kering yang kemarin masih dialirkan lagi. Oke, gitu ya kira-kira. Kalau bilang terus gimana? Saya rajin atau malas? Serius, saya adalah orang yang malas, yang mengalahkan kemalasan saya setiap harinya. Sehingga orang lihatnya saya rajin, padahal kepengennya bawaannya tidur, nonton, main-main, gitu, jalan-jalan, yus kayak gitu, wajar. Oke, jadi saya sama Anda sama nggak? Sama aja. Mungkin Anda lebih rajin daripada saya. Pertahankan itu.